Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Seorang pemuda tanpa identitas ditemukan tewas di sebuah jalan setapak di Probolinggo Minggu siang. Korban tidak memakai pakaian lengkap dengan wajah penuh luka diduga bekas penganiayaan. Warga Dusun Mawar, Desa Pesisir, Kecamatan Sumber Asih, Probolinggo digegerkan dengan penemuan mayat pemuda di jalan setapak menuju tambak dan pantai. Kondisi mayat tidak memakai baju dengan wajah penuh luka. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi dan mengamankannya dari kerumunan warga. Tidak ada kartu identitas korban. Polisi hanya menemukan celana jin berlumuran darah serta sebatang kayu di selokan tepi jalan. Diduga kuat pemuda itu tewas setelah dianiaya sekelompok orang. Menurut seorang saksi mata, dirinya sempat melihat korban lari dari arah selatan ke utara dikejar 4-5 orang. Sejumlah warga kemudian menyusulnya dan mendapati korban sudah tewas. Saya curiga kok lari kecil anak ini, gini curiga saya. Habis itu selang 1-2 menit kok ada yang ngejar. Ada yang ngejar ke utara. Lambine kaosnya kayak kecoklatan. Anak ini? Iya, pakai tas kecil. Oh, tas kecil? Iya. Nah, kayak gini, tasnya kecil-kecil gitu. Banyak tadi Pak, waktu jenengan lihat banyak nggak yang ngejar tadi? Ada 3-4 orang, mungkin ada pakai kendaraan atau lari juga? Kaos kuning apa tadi? Ada 4-5 orang. 4-5 orang yang ngejar? Sepeda ambulan. Banyak wes, habis itu. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Soleh, Kota Probolinggo guna diotopsi. Belum ada keterangan dari polisi karena masih melakukan penyelidikan. Daniel Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara diduga stres gara-gara kalah judi online. Seorang suami di Lumajang tega menganiaya istrinya. Polisi masih memburu terduga pelaku yang melarikan diri. Seorang wanita terluka di kepala, tangan, dan punggung. Usai dianiaya suaminya, tak hanya melukai korban, pelaku juga mengancam sang istri. Awalnya korban AP 27 tahun dan suaminya MM 31 tahun cekcok karena permasalahan rumah tangga. Emosi sang suami semakin tak terkendali saat kalah judi online. Tragisnya video penganiayaan tersebut direkam sendiri oleh pelaku dan dikirim ke saudaranya hingga kemudian menyebar ke media sosial. Polisi yang mendapati laporan menggerebek pelaku di rumahnya namun melarikan diri. Enggak ada penetapan tersangka? Belum, karena pada saat itu pihak korban juga masih dalam kondisi sakit dan meminta waktu karena alasan masih kasihan kepada anak. Upaya selanjutnya dan? Kita sudah upaya koordinasi dengan Polres, utamanya unit PPA. Setelah kita gelar, kita limpahkan. Dalam pelimpahan itu setelah semua tercukupi, tersangka melarikan diri karena terlanjur viral itu ya? Iya, dari pihak keluarga itu. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai DPO dan kasusnya dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, seorang pria mencuri motor di teras rumah salah satu warga di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Hanya dalam waktu hitungan detik, pelaku bisa menggondol motor korban. Pencurian motor terjadi di Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Seorang pria masuk pagar rumah korban dengan cara merusak gembok. Sementara rekannya menunggu di luar pagar dan mengawasi keadaan sekitar. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggondol motor. Korban mengetahui motornya hilang saat akan berangkat sholat subuh. Ketika itu ia melihat di garasi, namun motornya sudah raib. Taunya buka pintunya buka. Terus? Sepeda nggak ada. Terus? Ya udah itu langsung telepon sama bos. Ternyata sepeda nggak ada itu. Langsung dilihatnya CCTV. Dari hasil CCTV? Dari hasil CCTV itu ada pencuri yang tidak dikenal. Terus? Keluarin sepeda. Dan itu sepeda dibawa.
Korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat dan berharap petugas segera meringkus pelaku. Polisi kini masih menyelidiki pencurian ini dengan mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, kirap kota dalam rangka HUT ke-78 TNI AL digelar di Tugu Pahlawan, Surabaya. Acara dimeriahkan atraksi penerjun payung yang sukses mendarat di area Monumen Tugu Pahlawan. Juga atraksi marinir yang mengombinasikan gerakan senjata dan baris berbaris. Ribuan warga memadati Jalan Pahlawan, Surabaya Minggu pagi untuk menyaksikan beragam pertunjukan. Dalam momen kirap kota yang digelar dalam rangka hari ulang tahun ke-78 TNI Angkatan Laut. Para pengunjung dihibur prajurit TNI seperti atraksi penerjun payung dari ketinggian 6.000 meter yang sukses mendarat di area Monumen Tugu Pahlawan. Dilanjutkan Batalion Infanteri 5 Marinir yang menampilkan baris berbaris dikombinasikan dengan gerakan senjata. Serta atraksi 3 unit helikopter Bell 505 dari Pus Penerbal. Komandan Kodik Latal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono mengatakan kirap kota digelar agar TNI Angkatan Laut lebih dekat dengan masyarakat. Sekaligus memperkenalkan Surabaya sebagai Navy City karena memiliki pangkalan utama Angkatan Laut terbesar di Indonesia. Mana Surabaya ini sebagai kota pahlawan sekaligus juga sebagai kota TNI Angkatan Laut atau City Navy, yang mana pangkalan terbesar dari TNI Angkatan Laut di Indonesia ini adanya di Surabaya. Adapun maksud dari kirap kota ini juga untuk memberikan motivasi kepada generasi muda pada khususnya. Warga Surabaya juga merasa bangga bisa menyaksikan kemampuan, kesigapan, dan kecakapan para prajurit TNI. Mbak Frey dan Mbak Iva, gimana tadi melihat kirap? Seru, menarik, dan bagus sih soalnya kreatif. Ya, ini menurut aku suatu hal yang baru ya, karena saya sebelumnya jarang banget lihat kayak gini. Kebiasaan di Tampung mah lihatnya ekskavator, lihat kayak gini jadi kayak merasa sesuatu yang wah bisa gitu. Selain prajurit TNI Angkatan Laut, acara juga diikuti perwakilan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, Polri, dan ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Surabaya. Kirap menempuh jarak sekitar 2,5 km, start di Jalan Pahlawan dan finish di Gedung Gerahadi Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Unik dan indahnya lukisan berbahan limbah batu kali karya komunitas pekerja seni di Madiun. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.